Penciptaan Adam alaihissalam menurut pandangan Marifat. Satu ketika, Tuhan datang kepada para malaikat dan berkata, "Hai sekalian malaikat, aku hendak menciptakan satu makhluk lagi di bumi." Lalu para malaikat menjawab, "Apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Kemudian, Tuhan berkata lagi, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Lalu Tuhan memanggil Jibril alaihissalam dan memerintahkannya untuk turun ke bumi dan mengambil sebongkah tanah hitam pekat. Kemudian, Jibril pun turun ke bumi. Sesampainya di bumi, Jibril kaget bukan kepalang. Dilihatnya satu sosok makhluk yang tinggi besar melebihi ukuran dirinya, berdiri sambil menopang sebuah pedang yang ukurannya juga besar. Lalu makhluk itu memandang ke arah Jibril. Jibril pun segera memberi salam kepada makhluk itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab makhluk yang bertubuh besar dan tinggi itu. Lalu dengan suara keras, ia bertanya kepada Jibril, "Hai, makhluk Tuhan, siapakah gerangan kamu, dan apa maksud dan tujuanmu ke tempat ini?" Jibril pun menjawab, "Aku malaikat Jibril, yang diutus oleh Tuhan ke tempat ini, untuk mengambil sebongkah tanah hitam, yang tepat berada di sebelah kaki kanan saudara." Dengan garang, makhluk yang bertubuh besar itu langsung mendatangi Jibril, lalu memukul pantat Jibril dengan pedangnya, sambil berkata, "Pulanglah engkau, dan katakan kepada Tuhan, kapan ia menempati janjinya kepadaku. Aku telah lama menjaga bumi ini. Pulanglah." Saking kerasnya suara makhluk itu, Jibril pun ketakutan, lalu pergi meninggalkan makhluk itu sambil memegang pantatnya yang sakit, karena dipukul oleh makhluk yang berbadan besar dan tinggi itu dengan pedang. Pedang yang dipegang oleh makhluk itu adalah pedang Etur. Pedang ini memiliki 3 bagian, yang juga merupakan bahan dasar dari pembuatan pedang Zulfikar yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah mencapai langit, Jibril langsung menghadap kepada Tuhan dan menceritakan apa yang dilihat dan dialami olehnya saat di bumi. Tuhan lalu menjelaskan kepada Jibril bahwa makhluk yang ia temui itu adalah Lut, manusia pertama yang ia ciptakan. Jumlahnya sesuai dengan jumlah galaksi yang Tuhan ciptakan. Masing-masing galaksi dijaga oleh beberapa manusia seperti yang Jibril temui di bumi sesuai dengan jumlah planet yang ada di masing-masing galaksi. Tuhan berkata, "Benar, aku telah menjanjikan sesuatu kepada Lut. Aku akan menjadikan dia sebagai seorang nabi di bumi." Lut telah menjaga bumi selama ratusan ribu tahun cahaya. Bawalah Turah ini kepadanya, mudah-mudahan dia bisa faham dan mau melepaskanmu untuk mengambil segumpal tanah hitam di bumi. Kemudian, Tuhan memberikan selembar Turah yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan segera Jibril turun ke bumi menemui Lut kembali. Setibanya di bumi, Jibril langsung menyerahkan Turah itu kepada Lut. Lut berkata, Kamu lagi, dan apa yang kau bawa itu?" Jibril menjawab, "Ini ada surat dari Tuhan untukmu." Lut berkata lagi, "Sudah, kau baca saja untukku." Jibril pun membacanya. Lalu Lut berkata lagi, "Baik, sampaikan kepada Tuhan, sebelum dia menjadikanku seorang nabi, aku tidak akan memberikan tanah kepadamu. Pulanglah engkau, hai makhluk bersayap. Aku akan memotong sayapmu jika engkau datang lagi tidak membawa kabar gembira untukku." Lalu, Jibril pun kembali ke langit dan menghadap kepada Tuhan. Peristiwa naik turunnya Jibril ke bumi sebanyak 9 kali, hingga keseluruhan Al-Fatihah telah dibacakan untuk Lut, hingga akhirnya Lut mau memberikan segumpal tanah yang hendak diambil oleh Jibril. Setelah didapatkannya segumpal tanah yang dimaksudkan oleh Tuhan, Jibril lalu berpamitan kepada Lut dan segera menghadap Tuhan dengan membawa segumpal tanah hitam. Bersambung.